4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Nuansa Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program acara Dialog Nuansa Fajar. Tentunya pagi ini kita bekerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia dan sudah ada bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Ishak Samad MA. Nah, tentunya pagi ini kita akan membahas tentang digital floor, menjaga etika moderasi di era budaya klik. Dan pendengar, Anda bisa bergabung juga sebentar interaktif di 0811 400 9250 dan kebersamaan kita kurang lebih 30 menit ke depan. Dan sudah terhubung dengan Ustadz Muhammad Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz. Bagaimana sehat Diki? Alhamdulillah baik-baik ya. Iya, oke. Nah, Ustadz, kita ketemu lagi nih di acara Dialog Nuansa Fajar. Tema ini digital floor, menjaga etika moderasi di era budaya klik. Pokoknya semua serba klik, Ustadz. Mana? Tapi memang sekarang lagi semua tertuju ke digital, Ustadz ya, ke handphone. Ada sedikit sedeng gosip-gosip langsung disebar-sebar, di-share-share. Ada Tommy Hoax, ada Tommy benar. Baru sekarang lebih canggihnya lagi bisa dibikinkan semacam video AI ya, Ustadz ya. Iya, betul. Ini di era budaya saat sekarang ini, Ustadz, bagaimana kita supaya sejalan tongi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'd. Para pemirsa pendengar RRI yang dimuliakan Allah, host kita luar biasa ya. Baik, memang betul bahwa di era digital sekarang ini kita hidup dalam suasana arus informasi yang serba cepat. Serba cepat. Satu sentuhan klik jari itu bisa langsung menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Bukan hanya di sekeliling kita tapi di seluruh dunia. Ya, karena itulah budaya klik ya, budaya serba cepat, serba instan, serba reaktif. Itu begitu mempengaruhi kehidupan kita. Cuma sayangnya memang kecepatan ini seringkali tidak dibarengi dengan kebijaksanaan. Ya, orang biasanya suka membagi informasi ya tanpa membaca secara utuh. Berkomentar, pokoknya tidak memiliki konteks gitu ya. Bahkan sampai menghakimi orang. Akibatnya adalah berita bohong, fitnah, prasangka, dan lebih berbahaya lagi ya tentu di situ ada dosa ya. Padahal Rasulullah itu dalam hadis riwayat Muslim menyampaikan cukuplah seorang itu dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Jadi tidak mesti semua yang kita lihat, semua yang kita baca itu langsung kita sebar gitu ya. Karena itu boleh jadi kita klik lebih cepat, tapi justru menjauhkan kita dari sikap bijaksana dan adil. Nah, karena itu Islam mengajarkan dalam Quran surah Al-Hujurat ya, ayat 6, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya jika datang kepadamu seorang fasik membawa satu berita, teliti dulu kebenarannya. Nah, disinilah ada namanya tabayun, supaya kita tidak
menjadi kaum yang celaka karena kebodohan kita. Akhirnya kemudian nanti menyesal. Nah, karena itulah perlu tabayun ya, karena itu mengajarkan kita untuk bisa menyerap informasi itu sehingga informasi itu bisa layak dipercaya. Karena tidak semua berita apa yang kita terima itu langsung disebarkan. Karena kalau tabayun itu menuntut akal yang jernih, hati yang tenang, niat yang lurus, ya, dan sikap wasatiyah moderat yang mampu menempatkan keadilan di atas emosional. Karena itu kita budaya klik boleh, tapi mengejar viral harus ada tabayun ya, yang mengejar kebenaran, mengutamakan respon cepat, tapi juga mengutamakan yang tepat. Iya, Ya. itu dia. Mm-mm. Biasanya itu Ya. Ustadz ada Mm-mm. kecenderungan motongnya Mm-mm. dibilang saya harus duluan ini kasih Saya yang sebarkan pertama, informasi. Ya. saya yang pertama Nah, kirimkan. nah itu Ustadz bagaimana itu? Iya. Iya, itulah. Memang cepat boleh, cepat-cepatan dalam kebaikan ya. Wa Iya. ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, tolong menolong itu berlomba-lomba ya. Iya. Dalam kebaikan itu bagus Iya. ya. Tapi juga harus perlu memperhatikan sebelum diklik itu apakah ini benar, Iya. apakah ini bermanfaat, apakah ini informasi ini tidak menyakiti orang. Nah, kalau ada keraguan, ya jangan disebar, ya Iya. perlu menahan diri dan perlu mengecek. Nah, Iya. itu kan mudah itu kita kalau mau cek, oh benar ini informasinya, cari sumber yang lain, Iya. ya kan? Seperti itu. Iya, jadi memang tidak boleh langsung dulu klik ada sedikit sedeng informasi, sudah Mi. Iya, malah Iya. seperti tadi yang saya sampaikan itu bahwa sekarang dengan teknologi kecanggihan artificial intelligence AI ya, Iya. orang bisa menggunakan data kita, profil kita, seakan-akan kita ini yang meminta uang atau meminta apa kepada orang lain ya. Iya. Ya, bahkan mohon maaf ada yang menggunakan ini untuk memeras orang. Nah, itu Jadi dia. misalnya Ustaz. ya, Iya. jadi misalnya ada yang telepon video call gitu ya. Iya. Tiba-tiba yang menelpon itu, kita kan kalau ada yang video call langsung tempatkan HP-nya di depan kita gini kan. Jadi kelihatan itu wajah kita di HP kita, di seberang yang menelpon itu ya pasti melihat wajah kita. Sementara yang menelpon itu, mohon maaf, Iya. dia dalam pakaian yang tidak senonoh gitu ya. Nah, Iya, kemudian itu dia rekam. Jadi hanya sekian detik itu seakan-akan kan kita cuman mau lihat siapa ini yang menelpon gitu ya. Iya. Nah, dia rekam, kemudian dia kirim ke kita. Wah, ini Bapak sedang menonton sesuatu yang tidak senonoh. Nah, Kalau Bapak tidak memberi tebusan, nah saya sebar ini di medsos. Wah, kan jadi jadi kacau itu kan. Nah, padahal kan kita hanya mau menerima telepon gitu ya. iya. Makanya ada yang sarankan kalau menerima telepon video call, ya jangan langsung wajah kita kelihatan, hadapkan dulu ke atas seperti ini. Nah, Oke. jadi nggak kelihatan. Nanti yakin bahwa yang menelpon itu memang orang yang kita kenal dan memang Iya. urusannya memang untuk urusan kebaikan. Nah, barulah kita perlihatkan Iya. wajah kita itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya. Nah, ini Ustadz sebagai akademisi juga, terus sebagai pemuka agama ini bagaimana Iya, menyikapi di zaman sekarang ini digitalisasi nih Ustadz. Iya. Ya, jadi memang sangat penting untuk menjadikan media digital ini sebagai ladang pahala. Iya. Ya, supaya kebenaran informasi yang disebar ya, yang disampaikan itu bisa memberi pengaruh kepada orang secara positif ya, bukan menjadi sumber petaka ya, apalagi dijadikan tempat curhat ya. Jadi kalau ada persoalan, misalnya persoalan rumah tangga, jengkel sama seorang, jengkel sama tetangga, nggak usah upload di medsos gitu ya. Nah, jadi kan di Iya. konten Ustadz bisa katanya mendapatkan apa poin yang lebih banyak Iya, lagi, mendapatkan iya. cuan dia. Ya itulah, mendapatkan cuan tapi menjadi malapetaka bagi keluarganya gitu kan. Maksudnya
tetangganya, orang kemudian merasa, waduh kok saya digosip-gosip di ini ya. Ya, dan sekarang memang yang justru dianggap menarik itu kalau cerita-cerita gosip seperti itu. Iya, itu yang Ya, kalau model-model apa namanya ceramah apa bosan misalnya gitu ya. Ya, tapi hal-hal yang sifatnya gosip, iya, sifatnya memancing untuk apa namanya itu ya, terutama misalnya itu kalangan artis, public figure iya. yang mungkin aibnya itu diungkap-ungkap gitu ya. Iya, dan memang sekarang itu yang paling jadi trending topik ya Ustadz. Kalau Iya, iya, betul. Iya. luar biasa Ustadz sekarang ya di era digital. Apalagi kita pernah Mm-mm. pokoknya perkembangan zaman ini kita ikuti Ustadz ya. Iya, betul sekali. Itulah karena sangat penting untuk kita, itulah Al-Quran menyebut tadi tabayun gitu Iya, ya. Jadi informasi apapun diterima, informasi apapun yang mau disampaikan, iya, itu harus bertanya tadi apakah ini memang benar. Ini memang benar, ada malah ada landasannya gitu ya. Ya, tapi belum tentu, siapa tahu landasan ayatnya itu kalau misalnya itu hadis palsu misalnya kan. itu Jadi dia. tidak semudah itu gitu. Iya, Ya, karena memang apa dalam dunia akademik ya khususnya di bidang dakwah ya, iya, ada namanya itu informasi. Informasi itu adalah pengetahuan memang yang belum diketahui. Jadi kenapa informasi itu mahal? Karena belum kita tahu. iya, Begitu sudah tahu, bukan lagi informasi namanya. iya. Dia sudah menjadi pengetahuan. Nah, karena kan biasa kata, basi itu. Ya, Iya, karena saya sudah tahu. Kalau belum tahu, nah itulah informasi. iya, Nah, itu biasa di film-film itu ya, dia bayar mahal gitu iya, ya. Untuk, coba tanya ini, apa, oh saya tidak tahu. Oh, tapi dia dikasih uang. Oh iya, saya tahu. iya. Ya, karena dia beli informasi itu ya. Iya. Nah, pendengar yang ingin bergabung silakan kami nantikan di 0811 400 9250. Nah, Ustadz ini bagaimana kita ini kan sekarang orang medsos itu jadi budaya atau ini tradisinya ya Ustadz. Pamer-pamer kekayaan, pokoknya semua apa saja yang dipamerkan. Nah, kalau dalam Islam itu seperti apa Ustadz? Iya. Iya, jadi memang apa namanya betul itu banyak sekali yang pokoknya pergi ibadah umrah apa di depan Ka'bah pun masih selfie di sana, masih apa namanya ya, Iya. bahkan itu ada yang mau sholat Iya. sebelum sholat selfie dulu. Iya, selfie dulu. Ustaz, ada penelpon ini kita Baik, terima dulu. baik, Halo, baik ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jadi dan Mbak Ci, iya, silakan saya, Ki. saya bertanya nih, bagaimana kalau posting-posting di masalah kue di Oke, kue soal kue ya, iya, baik. apakah Makanan ya. apakah ada larangan dari Heeh, eh, iya, Islam? iya. Oke deh, Oke. terima kasih. Makasih. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Muslim. wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini posting makanan ini, Ustaz. Iya, iya, iya. Karena kan biasanya ada yang dikatakan bahwa kalau ada yang kita makan yang berbau bikin selera makan itu tetangga tuh harus diberikan ya Ustadz. Bagaimana itu? Apalagi ini selalu di foto Baik. ya. Iya. Baik. Iya, jadi memang hal-hal yang baik ya. Makasih Bu ya, Iya. pertanyaannya sekira menarik sekali. Iya. Nah, bagaimana kalau kita posting-posting itu ada kue bikinan kita gitu ya? Iya. Nah, kalau itu memang memberi edukasi, pembelajaran gitu ya, bahwa ada cara pembuatan kue ini gitu ya, bisa mengajarkan orang kemudian, ternyata enak. Ah, itu sangat bagus, justru berpahala Bu ya. Iya. Satu kali kita upload, berkali-kali kita dapatkan pahala gitu ya. Nah, karena apa yang kita upload itu membawa kebaikan. Iya. Nah, apalagi kalau itu misalnya kita jualan gitu ya. Iya, dia pakai Dan menjual itu ya Ustadz. kemudian dia kemudian orang kemudian membeli. Nah, cuma memang itu tadi. Jadi kalau hanya proses kuenya, tapi yang membuat kuenya kemudian memperlihatkan auratnya,
misalnya gitu ya. Iya, Wah, iya, itu iya. bisa jadi apa namanya? Justru jadi dosa gitu Iya, ya. Jadi oke. sepanjang itu membawa kebaikan, membawa manfaat, itu justru berpahala Bu gitu ya. Ya enggak Iya. apa-apa. Bahkan mungkin dari situ usahanya bisa berkembang. Lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya. Kan Rasulullah menyebutkan hadisnya khairun nas amfahum linnas. Manusia Mhm. terbaik adalah yang memberi manfaat. Iya. Jadi kalau misalnya kuenya ibu diperlihatkan, diupload itu cara membuatnya, kemudian Mhm. memang orang merasakan enak, Iya. ya. Ada yang kemudian mengembangkannya menjadi usaha, ibu dapat amal jariah itu ya. Iya. Karena ilmu yang diajarkan melalui apa namanya Iya, medsosnya medsos. itu Mhm. bermanfaat kepada banyak orang. Ya, jadi Iya. silakan Bu, kalau menurut saya dalam Islam juga menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam Dalam kebaikan, ya. kebaikan, iya. Hmm. Nah, Ustadz, kemudian ini tadi yang soal kita lanjut lagi yang pamer kemewahan, apalagi sekarang Iya. kayak apa flexing-flexing sedenge deh itu. Pokoknya itu yang paling teratas dan paling populer nih Ustadz, ya. Iya, Silahkan. jadi memang apa kalau dulu itu ya orang kemudian dihargai Ya, karena kekayaannya ya, ya. karena jabatannya. Ya, sekarang begitu diupload Mhm, misalnya ya, kita lihat berapa istri pejabat mhm. dia upload tas mereknya apa merek tasnya yang terkenal diupload. Nah sementara begitu publik melihat ya atau penegak hukum melihat, wah ini kalau gajinya suaminya atau gajinya dia Iya, tidak tidak cukup sesuai. untuk ini, tidak sesuai. Iya. Itu bisa menjadi bahan bagi misalnya penyelidikan aparat Hmm, untuk kemudian menelusuri, hmm. ya kan? Iya, Tadinya itu niatnya untuk pamer, iya, tapi justru berujung di penjara misalnya kalau itu diproses hukum gitu iya. ya. Ya karena itu kalau ada apa namanya kekayaan, nggak perlu pamer-pamer, ya Mhm, kan? Orang mhm, kaya betul itu ya dia nggak pernah pamerkan hidupnya, ya katakan seperti Yusuf Kalla. mhm, Kapan kita lihat beliau itu memamerkan ya, ya iya, mau padahal sudah sangat iya, banyak iya, kekayaannya gitu ya. Pendiri Facebook iya, itu tidak pernah kelihatan ini ya. iya, Jadi apa namanya lebih baik itu orang menganggap kita sederhana tapi hmm, kekayaan kita banyak ya, mhm, mhm. daripada kita kelihatan kaya tapi sebenarnya banyak utang. Nah itu Ya. Mi. Iya, Iya, karena hanya mau dapat pujian, mau dapat ini, ya itulah iya, sehingga Islam itu meminta untuk kita tetap sederhana ya, iya, tapi juga tidak terlalu ini ya, bisa memenuhi kebutuhan mhm, dan paling penting itu bisa membantu banyak orang mhm, daripada membeli tas yang bermerek mahal-mahal ya mhm, sedekahkanlah ya, iya, beli emas yang banyak-banyak ya. iya, Nanti yang menikmati kalau sudah meninggal ya hmm. pengganti ibu. Kalau suaminya meninggal lagi. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Nah, saat ini di era digital ini, perilaku digital ini terus bagaimana nilai moderasi nih menjaga supaya kita apa terrem ini di tengah budaya viral yang tidak terkontrol sekarang saat ya. Iya, betul sekali. Memang sekarang ini sangat Mhm, penting yang namanya moderasi, baik itu moderasi beragama, moderasi terhadap kehidupan gitu ya. Karena memang Islam itu melarang yang berlebih-lebihan. mhm, Termasuk tadi kue makan, iya, ya, kulu washrabu wala tusrifu. Jadi makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan iya, gitu. Begitupun kekayaan, ya banyak, tapi jangan berlebih-lebihan dipamerkan gitu ya. mhm, Berbagai dalam kehidupan kita ini tidak boleh mhm, berlebih-lebihan gitu ya. Jadi selalu yang al-wasatiyah. Nah, karena itu ya, dalam Islam itu wasatiyah mhm, namanya, yang tengah-tengah. Kalau sekarang bahasanya itu ya moderasi gitu ya. moderasi, iya, Baik itu dalam beragama, beraktivitas, sehingga kita tidak apa namanya itu terlalu condong iya, misalnya ke kiri atau ke kanan, selalu iya, berada di tengah-tengah. Sehingga tidak kelihatan bahwa
kita termasuk orang yang berlebih-lebihan gitu, dan selalu menempatkan keadilan di atas emosional. Iya. Jadi sikap kita selalu melihat ini adil tidak ini ya. Oh ya, karena kalau emosi yang ditonjolkan itu ada sesuatu yang dalam membeli sesuatu juga barang ya. Iya. Kan ada yang disinggung itu, kamu tidak punya uang. Siapa bilang? Padahal itu tidak terlalu dibutuhkan. Iya. Tapi karena hanya gengsi, hanya emosi ya, sehingga itu akhirnya kemudian Iya. dikeluarkan sesuatu yang tidak mestinya. Ada yang kebutuhan yang lebih bagus ya, untuk sudah sepenuhi sandang pangan, ya banyaklah bersedekah gitu. Karena itulah yang menjadi modal ya, Modal yang nanti. akan kita dapatkan nanti di akhirat ya, semacam investasi akhirat gitu. Investasi akhirat. Tapi jangan juga berlebih-lebihan dalam ibadat, tidak kerja sholat saja terus, puasa sepanjang tahun. Itu juga Tidak dilarang. dibolehkan juga Ustaz ya. Iya, jadi tetap karena kita tetap bekerja untuk kehidupan dunia ini ya, kan Al-Quran juga menyuruh kita, silahkan cari akhiratmu tapi jangan lupa duniamu. Silahkan cari duniamu jangan lupa akhiratmu. Jadi Nah, Ustaz, moderasi gitu iya, ya. moderasi Ustaz. Nah, kan juga kita bersedekah banyak tong ini jadikan ki konten. Nah, termasuk tadi Ustaz ya yang sampai di depan Ka'bah juga sudah pokoknya dijadikan semua serba konten ini Ustaz ya. Nah, saya kalau itu ya, jadi innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Jadi boleh ngonten di depan Ka'bah misalnya. Ketika sudah selesai tawaf, ngonten di situ niatnya. Oh, saya niat konten supaya orang kemudian termotivasi juga untuk bisa datang beribadah di sini. Itu niatnya. Tapi kalau niatnya, saya ambil konten di sini supaya orang tahu bahwa saya naik umrah, berarti uang saya banyak. Iya. Walaupun dapat pujian like misalnya gitu ya, tapi tidak dapat pahala, malah dapat dosa gitu. Tapi kalau niat ini saya ngonten ini untuk supaya orang itu termotivasi juga untuk bisa naik ini gitu ya. Perkara ada nanti yang bilang itu dia mau pamer-pamer saja, terserah pandangan orang. Tapi dari yang mengupload itu niatnya itu diperbaiki gitu ya. Nah, saya niatnya ini mengupload untuk begitu semua apa saja yang kita upload yang memang itu membawa kebaikan, niatnya diperbaiki dulu. Saya niat upload ini supaya orang melihat bahwa dengan begini orang bisa termotivasi. Saya mengupload ini bukan berarti mau pamer-pamer. Ya, kalau mau pamer-pamer, itu bukan bisa membawa sesuatu yang dan bisa menimbulkan kecemburuan orang. Baik jika kalau Ustaz di live posisi pi umroh padahal belum pernah bayar ini sangkutannya. Kan ada seperti itu biasa Ustaz ya. Ada yang begitu gitu. Belum pada bayar utangnya selesai. Ada di Ka'bah. Ada hubungan ibadahnya daripada bayar utangnya. Sebaiknya jangan Ustaz ya, harus didahulukan hutang dulu Ustaz ya. Iya, sebaiknya supaya biasanya kan pergi meminjam itu lebih mudah, ketika mau membayar sudah susah. Itu sulit sekali itu Ustaz. Iya, padahal ya kalau tidak dibayar kan jadi utang nanti ditagih di akhirat. Di akhirat kan nanti semua akan ditagih, dan yang dibayarkan itu bukan lagi uang, bukan lagi emas, tapi pahala. Pahala ya Ustaz ya. Kalau pahala kita sudah ini ya bisa jadi bangkrut. Makanya itu Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, tahu orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan orang yang banyak hartanya kemudian habis. Rasulullah mengatakan tidak. Yang bangkrut itu orang yang banyak pahalanya tapi kemudian habis dibayarkan membayar utang-utangnya di akhirat. Utang apa itu? Orang yang pernah disakiti hatinya, orang yang pernah pinjam uangnya tidak dibayar, ya orang yang tidak sempat dia minta maaf. Maka pahalanya itu disampaikan kepada yang pernah disakiti hatinya itu. Kalau misalnya sudah habis, masih banyak yang merasa ini,
ya dosanya orang itu ditimpakan kepadanya, sungguh celaka gitu ya. Iya. Jangan sampai saya termasuk orang yang seperti Ustaz ya. Nauzubillah, Nauzubillah min nauzubillah zalik. min Iya. zalik. Nah, Ya. Ustaz, terakhir ini Ustaz, apakah ada pergeseran keagamaan ini dengan adanya budaya klik menjadi, apakah ini ada pergeseran ini menurut Ustaz? Silakan. Iya, jadi memang sekarang dengan perkembangan teknologi ya memang dari dua sisi ya. Dari sisi positifnya kita bersyukur bahwa dengan adanya berbagai platform digital ini dakwah itu semakin luas. Kalau kita buka internet ya di medsos banyak sekali orang yang kemudian masuk Islam ya dari cerita-cerita mereka masuk Islam mendapatkan hidayah gitu ya. Ya termasuk misalnya wali kota New York ya pertama kali dalam sejarah seorang muslim. Nah, itu kan membanggakan. Juga di Inggris ya dan berbagai belahan wilayah dunia lainnya. Baik. Nah, tapi di satu sisi juga memang euforia terhadap penggunaan digital ini kalau dibarengi tanpa dengan budaya tabayun ya, nah, itu bisa membawa malapetaka juga. Bukan hanya kepada orangnya yang mengupload, tapi juga bisa membawa kepada orang yang difitnah ya, yang dibully dan seterusnya. Nah, karena itu kalau ditanyakan apakah terjadi pergeseran nilai gitu ya, Iya. ya memang kejahatan itu dari dulu sejak Nabi Adam gitu ya. Ya kebaikan itu selalu ada gitu ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana ada niat ya yang baik, kemudian kesadaran untuk selalu melihat segala sesuatu itu secara positif ya, berhusnuzan dan menganggap bahwa apa yang dilihat, apa yang dialami itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikembalikan ke sana. Iya, baik Ya. Ustadz. Terima kasih Ustadz kebersamaannya ini. Kita sudah pas di jam 6 waktu Indonesia Wah, Tengah. udah terasa ya. Iya, jadi kita ini Ustadz ya, RRI itu sekarang sudah bisa terlihat melalui visualnya. Jadi bukan cuma audionya saja Ustadz. Oh, mantap. Iya. Alhamdulillah. Iya. Baik Ustadz, terima kasih kebersamaannya di program acara Dialog Nuansa Fajar. Tentunya kami bekerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia dan kali ini bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Ishak Samad MA. Beliau adalah WR4 UMI bidang tata kelola kampus Islami dan pengembangan pendidikan karakter. Ustadz, terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti program acara Nuansa Fajar. Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kabaratna Pro 4.
Sahabat budaya, berikut kami hadirkan informasi kabar Ratna Pro 4. Informasi kabar Ratna Pro 4 dari bidang pemberitaan RRI Makassar menghadirkan informasi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pindrang memastikan seluruh lahan pembangunan KDKMP aset pemerintah daerah. Dan tentunya sahabat budaya menegaskan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pindrang Ken Mukti menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Beliau memastikan seluruh lokasi tersebut merupakan aset milik pemerintah daerah meskipun terdapat beberapa titik yang menggunakan lahan milik BUMN. Ken menjelaskan bahwa penggunaan aset negara ini bertujuan untuk memperkuat legalitas bangunan yang nantinya akan digarap oleh salah satu BUMN yang bergerak di bidang pangan. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Kita kabarkan berita
sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Roh habis so,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawang. Engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je tuma ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na. Aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bahwa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu bisa sapo. Ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi tak melalui portal rri.co.id. Ojo nari tolele, kayak capek tak wae, mau golek cita-cita liane. Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki. Dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan. Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Tiap malam abang gak pulang-pulang. Tiap malam sukanya keluyuran. Tiap malam abang gak pulang-pulang. Tiap malam ku tidur sendirian. Jarang pulang, abang jarang pulang. Tiap malam suka kelayapan. Jarang pulang, abang jarang pulang. Aku jarang disayang-sayang. Jarang pulang, abang jarang pulang. Tiap malam suka kelayapan. Jarang pulang, abang jarang pulang. Aku jarang disayang-sayang. Tiap malam abang gak pulang-pulang. Tiap malam sukanya keluyuran. Tiap malam abang gak pulang-pulang. Tiap malam ku tidur sendirian.
Abang jarang pulang tiap malam, suka kelayapan jarang pulang. Abang jarang pulang, aku jarang disayang-sayang jarang pulang. Abang jarang pulang tiap malam, suka kelayapan jarang pulang. Abang jarang pulang, aku jarang disayang-sayang. Tiap malam abang gak pulang-pulang. Tiap malam sukanya keluyuran. Tiap malam abang gak pulang-pulang. Tiap malam ku tidur sendirian. Jarang pulang, abang jarang pulang. Tiap malam suka kelayapan jarang pulang. Abang jarang pulang, aku jarang disayang-sayang jarang pulang. Abang jarang pulang, tiap malam suka kelayapan jarang pulang. Abang jarang pulang, aku jarang disayang-sayang. Berawal dari temenan udah lama manggil sayang. Awal-awal nanya makan kamu di mana dengan siapa. Kalau kau marah ku bujuk, ku gak mau kau merajuk. Kita bujuk dan love you, mana balas I love you too. Berawal dari temenan udah lama manggil sayang. Awal-awal nanya makan kamu di mana dengan siapa. Kalau kau marah ku bujuk, ku gak mau kau merajuk. Kita bujuk dan love you, mana balas I love you too. Bilang mama mantu kita so siap, tak so siap, tak so siap kasih tuh. Bilang mama mantu tak so siap kasih tuh. Mau minta restu biar jadi mantu. Mau minta restu bilang mama mantu tak so siap kasih tuh. Mau minta restu bilang mama mantu kita so siap, tak so siap, tak so siap kasih tuh. Mau minta restu bilang mama mantu Siap ngelamar kamu, ngelamar kamu. Bilang pada mamamu, siap jadi menantu. Mau minta restu, kasih siap kasih tuh. Mau minta restu bilang mama mantu siap ngelamar kamu, ngelamar kamu. Bilang pada mamamu, siap jadi menantu. Mau minta restu. Berawal dari temenan udah lama manggil sayang. Awal-awal nanya makan kamu di mana dengan siapa. Kalau kau marah ku bujuk, ku gak mau kau merajuk. Kita bujuk dan love you, mana balas I love you
itu. Bilang mama mantu kita so siap kasih tuh. Bilang mama mantu kita so siap kasih tuh. Mau minta restu biar jadi mantu. Mau minta restu. Bilang mama mantu kita so siap kasih tuh. Mau minta restu. Bilang mama mantu kita so siap kasih tuh. Mau minta restu. Bilang mama mantu Ku siap ngelamar kamu, ngelamar kamu. Bilang pada mamamu siap jadi menantu. Mau minta restu, kasih siap kasih tuh. Mau minta restu. Bilang mama mantu ku siap ngelamar kamu, ngelamar kamu. Bilang pada mamamu siap jadi menantu. Mau minta restu. Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu, jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu, ya apa-apa lah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas, saya itu mencari pekerjaan. Awal mulai itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sahabat waktu itu. Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini nggak akan bisa masuk sini katanya, kamu nggak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus kata aslinya, tolonglah pak, kata aslinya, coba dulu, kata aslinya tuh, siapa tahu Asi mampu, coba dulu kan. Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Dalam perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka, lahirlah pemimpin yang memilih berjalan bersama rakyatnya. Dialah Andi Pangeran Petarani, putra bangsawan Sulawesi yang mengabdikan hidupnya untuk negeri. Sebagai anggota PPKI, ia turut membahas dasar negara dan menyaksikan detik-detik proklamasi. Suara rakyat dari timur pun sampai ke panggung kemerdekaan. Meski pernah menjabat sebagai gubernur, ia tak segan menaiki becak, menyapa pedagang, atau bahkan duduk bersama nelayan di tepi pantai. Bagi Petarani, jabatan adalah amanah, bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengabdi. Ia menolak tunduk pada penjajah meski mendapat tekanan. Ia tetap memilih jalan perjuangan demi kemerdekaan dan persatuan. Keberanian itu membuat namanya dihormati kawan maupun lawan. Tak hanya soal politik, Petarani mendorong kemajuan olahraga, pendidikan, dan kesehatan. Ia yakin kalau rakyat hidup cerdas, sehat, dan sejahtera adalah wujud kemerdekaan sejati. Dari lorong-lorong kampung hingga ruang rapat kenegaraan, jejaknya mengajarkan arti kepemimpinan yang sederhana, tegas, dan penuh cinta tanah air. Namanya kini terpatri abadi di hati rakyat Sulawesi dan seluruh Nusantara. Andi Pangeran Petarani, gubernur merakyat dari Sulawesi untuk seluruh Nusantara. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ubur-ubur ikan lele, suamiku selingkuh lagi le. Ubur-ubur ikan lele, kini hatiku gabut lagi le. Sia-sia ku mencintaimu,
Ku setia padamu juga hatimu. Diam-diam di belakang menduakan cintaku. Diam-diam engkau selingkuh dan hianati aku. Ubur-ubur ikan lele, suamiku selingkuh lagi le. Ubur-ubur ikan lele, kini hatiku gabut lagi le. Ubur-ubur ikan lele, suamiku selingkuh lagi le. Ubur-ubur ikan lele, kini hatiku gabut lagi le. Apa kabar nona-nona Sulawesi? Dari Maluku kakak nyong mau titip salam. Tabe-tabe kakak mau minta permisi, cuman mau bilang dong pung manis tada lawang. Kalaulah boleh kakak mau mampir sadiki, sekedar singgah siapa tahu ada rasa. Barangkali ada yang tagai di hati, nona Sulawesi pun senyum luar biasa. Nona Sulawesi kalau senyum manis sekali, tidak bosan lihat dorang walaupun berkali-kali. Dorang pun manis, paling manis, kasih kalah teh celup. Kalau senyum pabrik gula satu Indo bisa tutup. Masih ku pantau dari jauh, dalam hati ada mau. Siapa tahu kakak nyong bisa bawa pulang kau. Nona Sulawesi, kakak minta permisi, coba lihat dulu ada kakak nyong di sini. Apa kabar nona Sulawesi? Dari Maluku kakak nyong mau titip salam. Tabe-tabe kakak mau minta permisi, cuman mau bilang dong pung manis tada lawang. Kalaulah boleh kakak mau mampir sadiki, sekedar singgah siapa tahu ada rasa. Barangkali ada yang tagai di hati, nona Sulawesi pun senyum luar biasa.
sekedar singgah siapa tahu ada rasa. Barangkali ada yang tagai di hati, Nona Sulawesi pun senyum luar biasa. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Awas, ada musuh 165. Mundur. Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone. Risik, lagi seru nih. Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata. Bawel, diem. Loh, kok sekarang pakai kacamata? Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang. Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sayang, opo kowe krungu cerite hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, raba kau luntur tresnoku. Wes tak coba nglaleke jenengmu saka hatiku, sak tenane ra ngapusi tresno sliramu. Dupa pujaning ati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti. Malah jebul saiki kowe mlenjani janji, cari sehidup semati nanging opo bukti. Kowe medhot tresnoku demi wedokan liya. Yo wis ora apa-apa, insyaallah aku bisa lilo. Mesambat kali sinten
hatiku jeret hatimu rapakah krungu mesambat kali sinten yen sampun mekaten merana uripku aku welas no kang mas aku mesakno aku nangis nganti metu welo ketipu sayang opo kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku rapakah lontar tresnoku sayang opo krungu tangise hatiku mengharap kowe bali ning jero ati iki nganti rambutku putih tangis selot dadi ketembok yo kendang bali lakoni tresno suci aku marang sliramu coraku ning atiku aku ra iso ngapusi sak tenane ning ati mung kanggo sliramu cintamu tetap abadi selamanya sampai akhir hayat ini mesambat kali sinten yen sampun mekaten merana uripku aku welas no kang mas aku mesano aku nangis nganti metu welo ketipu sayang opo kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku rapakah lontor tresnoku percaya opo pepujamu cintamu kan tetap abadi Gemes aku bila dekat kamu, ingin aku cubit-cubit pipimu. Gemes aku berdua denganmu, ingin aku peluk-peluk dirimu. Gemes, kamu memang gemes, ingin aku remes, remes pipimu. Gemes, kamu memang gemes, ingin aku remes, remes tanganmu. Gemes aku bila dekat kamu, ingin aku cubit-cubit pipimu. Gemes aku berdua denganmu, ingin aku peluk-peluk dirimu. Gemes, kamu memang gemes, ingin aku remes, remes pipimu. Gemes, kamu memang gemes, ingin aku remes, remes
Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah love out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Walk Yay! Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih. Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi? Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala. Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh. Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi. Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk buih. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, sejumlah daerah di Sulawesi Selatan berpotensi diterjang cuaca ekstrim 3 hari ke depan. Dan informasi berikut dari bidang pemberitaan RRI Makassar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Makassar memprediksi sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Prakirawan BMKG Makassar, Reski Yuda, mengatakan wilayah tersebut diantaranya Pangkep, Maros, Goa, Makassar, Takalar, Luwu Timur, Tanah Toraja, dan Endrekang. Dikatakan potensi bencana hidrometeorologi ini disebabkan karena curah hujan di Sulawesi Selatan hingga 3 hari ke depan berada pada intensitas sedang hingga lebat. Sedangkan untuk cuaca ekstrim atau curah hujan di atas 150 mm per hari masih nihil. Ditambahkan koordinasi dengan Pemda rutin dilakukan. Sebelumnya pemerintah Kota Makassar juga sudah mengeluarkan himbauan agar masyarakat tetap waspada dan diminta seluruh elemen pemerintah termasuk RT, RW, Lurah, dan Camat bisa berkoordinasi dengan BPBD setempat jika terjadi bencana berupa pohon tumbang dan banjir. Demikian Kabaratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.
Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.